rak di garasi atau bengkel buatan sendiri, yang sekaligus juga bisa menjadi meja kerja yang nyaman, rak yang juga berfungsi sebagai ambalan, dan meja kerja yang juga berfungsi sebagai meja. Jadi, ini juga merupakan rak meja transformer. Misalnya, satu rak transformer seperti ini bisa menjadi meja kerja, dan rak transformer kedua bisa menjadi meja yang bagus untuk nongkrong di garasi, bahkan dengan gaya loft yang sedang tren untuk ruangan sempit. Rak meja transformer atau rak meja kerja transformer. Ini benar-benar solusi yang jitu. Semua berkat sistem transformasi yang sangat efektif, yang bukan saya yang menciptakannya. Konstruksi ini kembali ditiru oleh para tukang rumahan, penggemar bikin sendiri, dan blogger DIY di seluruh dunia yang menggunakan berbagai macam perkakas listrik dan mesin mahal untuk membuatnya. Piano lagu Yasha Koshiaka sudah lama berjalan bertentangan dengan norma dan aturan yang sudah mapan. Kali ini saya akan menunjukkan dan membuktikan bahwa konstruksi yang tampaknya rumit ini bahkan bisa dibuat ulang oleh anak sekolah pun, bahkan dalam versi yang sudah disempurnakan. Hampir semuanya bisa dibuat dengan alat tangan sederhana. Dari alat listrik, saya hanya akan menggunakan bor, obeng. Saya ingin menggunakan gergaji ukir listrik juga, tapi yang lama sudah rusak, dan yang baru yang saya pesan lewat internet masih dalam perjalanan. Itu bukan alasan untuk menunda apa yang ingin saya lakukan sekarang juga. Jadi, halo semuanya, ayo kita mulai. Dalam prosesnya, saya akan menjelaskan tentang ukuran yang digunakan, dan setelah menonton video ini, siapapun yang ingin bisa langsung membuat furnitur berguna ini untuk dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, tentang rak yang juga berfungsi sebagai meja. Mungkin istri-istri yang tegas tidak akan menyadarinya. Terutama mereka yang tidak mendukung acara makan-makan di garasi. Mengenai pemilihan bahan, awalnya saya ingin membeli satu lembar besar triplek, tapi tidak muat di mobil. Dan sayang kalau harus bayar ongkos kirim. Jadi, saya beli 2 lembar yang lebih kecil. Ukurannya 60 x 120 cm dengan ketebalan 20 mm. Saya memutuskan untuk memotongnya dengan gergaji tangan untuk kayu yang memiliki gigi cukup kecil. Gergaji ini saya beli karena ada diskon besar. Tapi karena giginya yang kecil, sampai sekarang belum banyak digunakan di rumah. Gergaji ini memotong balok dengan rapi, tapi lambat. Dengan triplek, gergaji ini bekerja dengan sangat cepat dan hasilnya juga rapi. Saya menandai lebar rak yang akan dibuat sebesar 24 cm dan sesuai dengan ukuran lembaran yang digunakan, panjangnya akan 60 cm. 2 rak saya potong dari satu sisi lembaran, lalu sisa lembarannya saya putar dan potong lagi 2 rak. Sehingga kemungkinan kesalahan pada penandaan manual pasti lebih kecil. Dari satu lembar, saya mendapatkan 4 rak berukuran 24 cm dan satu potongan yang sedikit lebih sempit. Potongan itu akan digunakan untuk bagian-bagian kecil lainnya agar lebih hemat kayu lapis. Jadi, saya menata bagian-bagiannya agar lebih rapat. Sekarang saya harus sedikit berpikir untuk memotongnya. Di awal setiap potongan, saya membuat tanda dengan gergaji besi. Lalu saya lanjutkan dengan gergaji kayu. Dengan cara ini, awal potongan menjadi lebih presisi. Saya belum punya gergaji ukir listrik, jadi saya mengakalinya dengan menggunakan bor obeng listrik. Hasilnya adalah potongan berbentuk L dengan ukuran 12 x 24 cm dan lebarnya 5 cm. Gergaji tangan memotong dengan baik, tapi pengamplasan setelahnya ternyata sangat diperlukan. Saya sedikit membulatkan sudut-sudut sisi panjang rak yang akan dibuat. Ini sebagian besar adalah pekerjaan tangan. Secara pribadi saya sama sekali tidak merasa terbebani. Mungkin karena saat sekolah dulu, dari pelajaran keterampilan tangan, saya sudah terbiasa membuat palu hanya dengan menggunakan kikir. Kehidupan di masa Soviet begitu tenang dan teratur, sehingga membuat palu dari sepotong besi menjadi peristiwa yang benar-benar berkesan. Bersamaan dengan pekerjaan itu, saya juga belajar pepatah bahwa kesabaran dan kerja keras akan membuahkan hasil. Saya juga teringat pelajaran geometri di sekolah. Jari-jari lengkungan sama dengan setengah lebar bahan. 5 dibagi 2, hasilnya 2,5 cm. Meskipun proses pembuatannya saya percepat demi kenyamanan Anda, pekerjaan tangan sebenarnya tidak berjalan sepelan yang mungkin Anda bayangkan. Para pengrajin YouTube luar negeri untuk membuat detail sederhana seperti ini menggunakan gergaji bundar,
gergaji potong, gergaji pita, mesin router, dan mesin amplas. Ini sangat berbahaya. Siswa sekolah sama sekali tidak boleh dibiarkan menggunakan alat-alat tersebut. Dan bagi orang dewasa yang belum pernah berurusan dengan peralatan seperti itu, risikonya sangat tinggi. Untuk terluka dengan cara yang saya gunakan, Anda harus benar-benar berusaha keras. Gergaji tangan yang terlepas akan langsung dihentikan oleh tangan yang sedang bekerja. Paling-paling hanya menyebabkan beberapa goresan dangkal. Sisi positif dari pekerjaan seperti ini adalah munculnya kapalan kerja yang sesungguhnya, dan keyakinan pada kekuatan fisik sendiri serta masa depan yang cerah. Tetapi untuk mendapatkan kapalan, mungkin Anda harus membuat sekitar 10 barang seperti ini. Kemudian diputuskan untuk menggunakan balok kayu kering yang sudah dipotong dengan ukuran 3 x 5 cm yang dibeli di toko. Sebagai permulaan, saya membeli 4 balok kayu masing-masing sepanjang 1,5 meter. Karena balok tersebut dibuat untuk dijual, bukan untuk dipakai sendiri. Kualitas pengerjaannya biasa saja. Tetapi pengamplasan manual membuatnya menjadi balok kayu yang layak untuk dipakai sendiri. Menurut saya, di era hipermarket bangunan dan internet, memenuhi bengkel kecil dengan banyak mesin bukanlah keputusan yang bijak. Terutama jika Anda, seperti saya, hanya seorang hobiis dan tidak bekerja berdasarkan pesanan. Seorang teman saya bahkan memenuhi ruangannya dengan alat dan mesin. Banyak dari alat-alat itu jarang sekali dia gunakan. Dorongan bawaan untuk menimbun adalah masalah bagi banyak orang. Bahkan pengambil alihan harta dan 70 tahun pemerintahan Soviet pun tidak mengurangi kebiasaan ini. Jadi, kebiasaan menimbun sudah ada di tingkat genetik kita. Untuk mengebor lubang pada sudut 90 derajat pada sebuah benda tanpa menggunakan mesin bor yang memakan satu sudut ruangan, Anda bisa menggunakan trik sederhana ini. Saya menemukannya di internet. Saya mengambil siku pengikat sederhana, dan saat mengebor, saya mengarahkan mata bor sesuai dengan sisi-sisinya. Selama beberapa tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya saya membutuhkan ketelitian seperti ini. Saya menggunakan mata bor berdiameter 8 mm. Masalah ini bisa diselesaikan dengan alat rumah tangga sederhana. Bagian-bagian paling rumit seperti rak, meja kerja, dan meja lipat sudah siap. Dan seperti yang bisa Anda lihat, membuatnya secara manual sama sekali tidak sulit. Baik balok maupun bagian berbentuk L, keduanya memiliki lebar 5 cm. Saya tempelkan dengan tepat, lalu saya kencangkan dan mengebor lubang tegak lurus pada bahan kerja. Ini akan menentukan arah lubang yang sama tepatnya dan tegak lurus pada balok. Bersama. Untuk menyatukan konstruksi, saya memutuskan menggunakan baut biasa berdiameter 8 mm dengan ring dan mur. Baut-baut tersebut juga akan berfungsi sebagai poros putar yang kuat. Saya memasang potongan kayu lapis pada bagian berbentuk L yang meniru ketebalan rak di masa depan. Dan saya menyimpulkan bahwa bagian berikutnya harus dipasang dengan sedikit celah dari bagian pertama. Dengan begitu, elemen-elemen yang dapat berputar tidak akan saling mengganggu. Dari berbagai masterclass para pengrajin luar negeri yang saya tonton, saya menyadari bahwa hampir semua orang melakukan kesalahan yang sama, yaitu tidak menyisakan celah. Celah-celah ini kemudian membuat mereka kesulitan, karena harus membuatnya secara manual, sehingga semua keunggulan mekanisasi mereka menjadi sia-sia. Celah-celah berikutnya saya buat dengan menggunakan potongan logam bekas yang saya temukan dari sisa-sisa. Di video sebelumnya, saya sudah menceritakan bagaimana YouTube menonaktifkan monetisasi untuk kanal-kanal Belarusia kami. Kita ditekan, kita tertekan, tapi kita tetap bertahan. Orang Belarus selalu menemukan jalan keluar. Jadi, kalian bisa kembali mendukung kanal Lagu Yasha Kosyak melalui tombol sponsor. Penonton dari Rusia bisa melakukannya lewat layanan Boosty. Tautannya ada di bawah video. Dan sekarang, Valenki. Valenki. Oh ya, belum dijahit, sudah tua. Kemudian saya menempatkan bahan berbentuk L dengan sisi pendeknya tepat tegak lurus dengan balok pertama dan kedua. Saya kencangkan, saya bor, saya pasang sekrup, saya kencangkan. Awalnya yang paling ujung di satu sisi, terlebih dahulu. Lalu yang paling ujung di sisi satunya.
Semua sisa bahan berbentuk L saya pasang ke balok kedua, persis seperti dua yang pertama. Awalnya saya atur rata dulu, lalu saya bor dan sekrup. Di antara bagian berbentuk L dan balok, saya memutuskan untuk menggunakan ring. Gesekan saat diputar harusnya jadi lebih kecil. Sekarang, rak transformer berikutnya akan dibuat lebih cepat berkat gergaji listrik baru. Menyelesaikan yang pertama hampir secara manual sudah menjadi soal prinsip. Saya membuat benda kedua persis seperti itu, tapi seolah-olah dicerminkan. Jadinya, satu sisi kanan, satu lagi sisi kiri. Saya melepas dua bagian berbentuk L pertama dari sisi kanan dan kiri untuk menghubungkannya dengan rak pertama. Saya akan menggunakan metis favorit saya, sekrup furniture, yang juga disebut konfirmat. Untuk konfirmat, dibutuhkan mata bor khusus konfirmat. Mata bor lama saya sudah sangat tumpul, seperti yang bisa kita lihat. Jadi, saya harus pergi membeli yang baru. Untuk memasang konfirmat, diperlukan mata obeng heksagonal khusus. Rak pertama sudah jadi. Lalu saya melepas bagian berbentuk L berikutnya dan memasangnya kembali. Rak pertama dan terakhir sudah terpasang. Semuanya berfungsi dengan baik. Meskipun saya berusaha melakukan semuanya seakurat mungkin, ini tetap pekerjaan tangan, bukan pekerjaan dengan pola dan alat bantu yang ketat. Jadi, saya tidak berani menukar bagian berbentuk L tersebut. Saya melepas rak pembatas dan memasangnya kembali di tempat yang sama. Saya tidak berhasil memasang rak ketiga dengan cara agar ada ring di antara rak dan balok. Jadi, saya harus membongkar dan merakitnya dengan cara lain. Agar saat merakit tidak tertukar antara bagian kanan dan kiri. Saya menandainya dengan panah. Saya memutuskan untuk memberi nomor pada rak, supaya tidak tertukar posisinya. Saya menandai terlebih dahulu tempat pengeboran lubang untuk sekrup konfirmat, agar rak tidak terlihat berantakan. Ini adalah algoritma perakitan yang optimal. Pertama, saya menyatukan rak dengan balok di satu sisi, sambil tidak lupa menambahkan ring. Lanjutannya, kemudian saya menyatukan dengan balok di sisi lainnya. Jika tidak menggunakan ring, maka bisa dirakit dengan cara apa saja. Tapi menurut saya, ring itu pasti tidak akan sia-sia. Saya kebetulan menemukan triplek berkualitas di toko. Jadi, saya membuat rak dari triplek itu. Untuk raknya, panel kayu juga sama sekali tidak kalah bagus. Pilihannya banyak, bahkan bisa langsung memilih ukuran yang sesuai untuk rak. Jadi, nanti hanya perlu memotong bagian berbentuk L saja. Tapi paling aman memang membuatnya dari triplek berkualitas. Teman-teman, kita benar-benar berada di jalur yang tepat. Berkat penggunaan baut dan konfirmat, sejauh ini saya belum membutuhkan keahlian pertukangan apapun. Papan atau panel kayu bisa retak, sedangkan triplek adalah komposit dan mampu menahan beban dinamis yang jauh lebih besar. Dari mana saya tahu semua ini? Saya hanya seorang ahli kekuatan material secara intuitif, dan firasat saya jarang mengecewakan saya. Sekarang tinggal membuat dasar, yang biasanya para DIY-er luar negeri buat dengan mengikuti aturan pertukangan secara ketat. Mereka menggunakan berbagai mesin pengolah kayu yang presisi untuk membuat bola, pasak, alur, dan kerumitan lainnya. Namun, seperti yang dikatakan Ulianov Lemin, kita akan menempuh jalan yang berbeda. Selain itu, saluran YouTube lagu-lagu Yasha Kosyak kini sudah memiliki fitur beberapa track audio. Kita sudah mencapai tingkat dunia. Hore kawan-kawan! Saya mulai menambahkan track audio tambahan dalam bahasa Inggris terlebih dahulu. Di beberapa video, saya sudah bisa klik roda gigi dan memilih bahasa Inggris di track audio. Tautannya ada di bawah video. Silahkan cek untuk penonton asing yang baru datang. Saya informasikan, Belarus adalah negara merdeka yang terletak tepat di pusat geografis Eropa, dengan ekonomi yang berorientasi sosial. Para oligark tidak dihormati di negara kami. Jika Uni Soviet tidak bubar, mungkin sekarang akan terlihat seperti Belarus kita. Rakyat Belarus mengembangkan dan meningkatkan pencapaian rakyat Soviet. Di negara kami yang kompak, kami memproduksi truk terbesar di dunia. Dan ini bahkan bukan yang paling besar. Meskipun status agraris yang melekat, sebagian besar penduduk tinggal di kota.
Sehingga traktor Belarus yang terkenal di seluruh dunia sekarang harus diproduksi dalam versi tanpa awak. Kami memiliki jalan yang cukup bagus. Oleh karena itu, insinyur Belarus dengan menjadikan SUV Tiongkok sebagai basis, memasang baterai besar di bagian bawahnya dan menghasilkan mobil listrik Belarus dengan cerdas memanfaatkan ground clearance yang tinggi yang tidak diperlukan. Begitulah Belarus kita. Untuk menghindari pekerjaan pertukangan klasik yang rumit pada bagian dasar, saya menggunakan panel kayu siap pakai dengan ukuran 150 x 20 cm dengan sudut-sudut yang benar-benar lurus. Dan saya hanya membelahnya menjadi dua. Pekerjaan sederhana dengan pahat hanya diperlukan pada tahap pembuatan kaki-kakinya. Itu pun hanya untuk menciptakan ilusi bahwa ini adalah produk pertukangan. Padahal sebenarnya digunakan metode perakitan furnitur sederhana. Di bagian ini, yang terpenting bagi saya adalah tidak melakukan kesalahan. Konfirmat standar terlalu panjang dan menembus ke sisi lain balok. Daripada mencari yang tidak standar, lebih cepat memendekkan konfirmat standar. Saya bor bukan untuk yang standar, tapi untuk konfirmat yang sudah dipendekkan. Saya harus sedikit berpikir keras. Sedikit lagi kerja kayu palsu. Ketidaktepatannya hanya bisa mempengaruhi penampilan luar, tapi tidak akan mempengaruhi kekuatan, dan kekuatannya harus tetap maksimal. Percayalah pada intuisi saya. Ukuran bagian berikutnya ditemukan melalui pengalaman. Ukurannya 73 x 14 cm. Ketebalannya 20 mm, dan itu penting. Jadi, papan furnitur 18 mm tidak cocok. Saya memutuskan untuk menyambung dari beberapa potongan, karena sudah tidak ada lagi satu lembar triplek utuh, dan hampir tidak akan terlihat. Bagian ini saya sekrup ke elemen berbentuk L pada rak tengah. Jarak antara sisi luar penyangga juga akan 73 cm. Berdasarkan hal itu, saya tentukan panjang balok penghubungnya. Balok ini tidak akan terlihat. Dan penggunaan sudut pengikat adalah pilihan paling sederhana untuk sambungan yang kuat. Sedikit lagi papan furniture. Sekarang sudah jelas seberapa banyak balok bisa dipendekkan. Rak, meja kerja, rak dinding, meja, dan meja lipat langsung berfungsi tanpa masalah. Dan menurut saya, berhasil ditunjukkan dan dibuktikan secara jelas bahwa pekerjaan sederhana seperti ini bisa dilakukan bukan hanya oleh para ahli berpengalaman dengan banyak peralatan. Bahkan seorang pelajar pun bisa melakukannya. Apalagi seorang pemula. Pelajar Soviet pasti bisa melakukannya. Dan potongan panel kayu ini untuk menambah kekakuan pada bagian dasarnya. Ngomong-ngomong, papan furnitur adalah bahan yang cukup murah. Anda bisa memasang roda, tapi saya hanya menggunakan kaki yang murah dan bisa diatur tingginya. Seperti yang saya duga, saat dibuka dan dilipat, murmurnya mulai kendor. Jadi saya kencangkan sedikit dan semuanya saya kunci. Beberapa modifikasi pada konstruksi ajaib ini sepertinya berhasil. Saya tambahkan juga bisa dibilang upgrade dari channel lagu-lagu Yasha Kosha. Penambahan dinding belakang dari triplek sangat meningkatkan kekakuan keseluruhan. Dalam mode meja kerja,
muncul rak tambahan yang sangat dalam. Penambahan kait pintu akan mencegah transformasi otomatis dari mode rak menjadi rak biasa. Dalam mode meja kerja, dua batang tembus yang dipasang dengan cara diputar dari baut ulir 6 mm akan mencegah transformasi tak disengaja menjadi rak. Sebagai mur, digunakan mur furniture. Sentuhan akhir. Ngomong-ngomong, kerajinan seperti ini bisa menjadi hadiah yang sangat berkesan untuk orang-orang baik. Bagikan video ini dengan teman-teman baik kalian. Hasilnya benar-benar menjadi meja kerja yang sangat praktis, bukan sekedar barang tak berguna dari YouTube. Dengan ini, bengkel bisa diatur bahkan di balkon apartemen. Rak yang sangat lapang. Meskipun ukurannya cukup kompak, pada meja lipat ini hanya ada beberapa ukuran penting. Sisanya mengikuti dari ukuran-ukuran tersebut. Jika masih ada yang belum jelas, tulis saja di kolom komentar. Saya akan jelaskan secara detail di grup VK. Linknya ada di bawah video. Silakan bergabung. Lupa memasang pin? Tidak masalah. Dari meja seperti ini, tidak akan ada yang jatuh. Jika pada zaman Elite sudah ada meja transformer seperti ini, para polisi rahasia pasti lebih jarang menangkap dia dan rekan-rekannya saat sedang mengerjakan karya-karya revolusioner. Dan Lemin tidak akan merusak kesehatannya. Di tautan, jangan lupa beri jempol ke atas, subscribe ke channel Lagu Yesya Kosyak, follow juga situs-situs saya, grup VK, TikTok, dan Instagram. Semua tautannya ada di bawah video. Tekan juga loncengnya, dan pasti saya akan selalu menginformasikan kalian. Ya, semoga perdamaian tercipta di seluruh dunia. Terima kasih.